Halo guys, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novindia Sistemumur dari kelas A2 Keperawatan semester 2 2021, NIM 2114201075. Di video kali ini saya bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester pendidikan Pancasila dengan dosen Dr. Debbie C. Harenda, MSI. Video kali ini juga saya akan membahas sedikit tentang sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat, serta dinamika dan tantangan sebagai sistem etika. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tahun 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu A. Kelompok pertama, memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperhatikan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. B. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu A. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. B. Kelompok kedua mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Dinamika dan tantangan sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman diantaranya. Yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Yang ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal negatif. Alasan yang kokoh mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu akan dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, namun pemilu itu dimenangkan oleh 4 partai politik. Selanjutnya, pada Orde Baru, sistem etika Pancasila disimpan pada bentuk penataran P-4. Pada saat zaman inilah muncul konsep humanisme, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi gambaran manusia yang berkarakter benar dan akhlak yang terpuji serasi dengan nilai sila Pancasila. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, para generasi muda akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda dan mengarah pada hal-hal yang negatif. Misalnya seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras,
dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini juga merupakan pengaruh dari adanya arus globalisasi yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi kebarat-baratan. Tantangan selanjutnya yang mungkin akan dihadapi yaitu lunturnya wibawa pemerintah. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat Indonesia kepada pemerintah dan atasan-atasan lainnya. Rasa tidak percaya ini akan menghambat program-program yang akan dibuat pemerintah untuk warga negaranya. Sekian materi yang saya bawakan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.